Ya, salam sehat. Bandarmologi saham SWID. IPO tanggal 7 Juli 2022. Sedangkan data diambil sampai dengan 24 Juli 2025. Ya. Kita ke company profile ya. Di mana ini perusahaan properti, real estate business ya. Terus posisi saham waktu IPO atau issued history itu 340 juta lembar saham yang ditawarkan, atau istilahnya saham publiknya 6%. Ya. Kemudian saham yang founder share itu 94%. Ini awal berdiri besar berdasarkan data yang kami punya. Dengan nama PT Saraswati Indoland Development Tbk, underwriter-nya AHA atau Sinhan Sekuritas Indonesia, dengan harga IPO 200. Posisi saham publik sekarang 21%, founder share-nya 79%. Dengan market cap yang menurun ya. Di awal IPO 1 triliun ya. Sekarang menyusut tinggal 360 miliar. Ya, ini perubahan dari IPO dan posisi saham sekarang berkurang atau bertambah 14%. Terus underwriter yang kedua, ini nggak ada ya, cuma satu underwriternya, ini bawaan yang saham yang lalu. Kita hapus saja. Ya, harga sekarang IPO Presno 67%, 67 rupiah. Kemudian kita konsen ke jual beli. Nah, di sini terjadi akum ya. Ini EP beli 75% ya. Ingat ya, ini di pasar all trade. Jadi ada pasar nego, pasar reguler, dan pasar tunai. Di sini all trade semuanya ya. Jadi 75% EP buy. Jadi ini ada akumnya kuat. Nah, akum kuat tapi harga turun. Nah, ini yang kadang-kadang pola bandar itu berbeda-beda. Ada yang akum tapi harga turun, ada yang akum harga naik. Kemudian YP 8%, CC 2%, XC 1%. Yang jual SH ya, ini 17%, AN 17%, MG 8%, IN 6%. Di sini faktor asing katakanlah tidak ada, 0%. Di sini ada NIF kosong ya. Nah, kita ingin lihat posisi keseluruhan. Jadi dari sini ya, bahwa yang saham yang dijual belikan itu 21% ya, buy sell ya, buy sell. Sedangkan yang ditahan
free float tapi nggak jualan 79%. Ini dari posisi yang jual beli. Nah, ini buy-nya 21%, buy sell-nya, sedangkan free float meskipun saham publik tapi tetap tidak jualan itu 79%. Nah, di sini ini ya. Ini adalah saham ya, yang dijual belikan dibanding dengan keseluruhan saham ya. Baik yang free float maupun yang founder share maupun yang dijual beli. EP 3%, kemudian free float yang di hold itu 16%, underwriter 79%. Yang jualan SH 1%, AN 1%. Dari sini disimpulkan tadi akum ya, akum karena EP borong 75%, di sini 3% ya dari keseluruhan saham. Kemudian 52% ini retail jualan. Ya, di sini retail jarang yang beli. Ya, jadi retail banyak yang buy sell tapi intinya jual. Nah, ini nampak di sini jual beli. Oh, ini beli jual. Ingat, kalau yang oranye lebih besar daripada oranye yang beli, jadi warna oranye jual sama oranye beli itu lebih besar oranye jual, itu berarti akum ya, karena ini retail. Jadi retail jualan 52%, yang beli cuma 14%. Jadi barang ada di bandar. Nah, di sini SH 17%, AN 17%, MG 8%. Sedangkan ini EP borong sendiri 75%. Tapi ingat ya, ini di pasar all market. Bisa jadi ini barang dinego, misalnya EP ini nego. Ya. Bisa jadi EP beli di reguler dan seterusnya. Nah, kita ingin lihat posisi saham secara keseluruhan atau total share. Ya. Di mana 16% free float, 80% founder share yang belum jualan, kemudian yang di buy sell 4%. Nah, yang di buy sell 4% ini 3%-nya dimiliki oleh EP. Jadi seolah-olah saham yang beredar cuma 1%. Seolah-olah ya ini ya. Tetap yang beredar itu sesuai dengan BI, Bursa Efek ya. Bursa Efek Indonesia, BEI, yang 79 founder share-nya, tetapi kan 16% nggak jualan. Dan 4% pun, ini 3% dikuasai oleh satu emiten, yaitu EP. Jadi 1% yang berada di retail. Ya, ada LL ini maksudnya lain-lain ya. Jadi ya kumpulan banyak broker. Jadi anggaplah saya retail gitu aja lah, karena sedikit-sedikit ya, digabung jadi 1%. Nah, itu porsi saham secara keseluruhan. Jadi 1% ya, ini kesimpulan ya, disclaimer on ya. Jadi ini kesimpulan saya setelah melihat data ini, yaitu 1% yang betul-betul dijual belikan, ya. Yang 3% tadi dikuasai oleh EP. Itu jadi ini memenuhi syarat gulung kering
ya, gulung kering. Jadi saham ini kering di pasaran, maka biasanya bid overnya tipis. Nah, karena saat ini market belum buka, kita lihat bid overnya di sekuritas yang saya punya, bid overnya hilang setelah closing, atau kurang puas yang lihatnya karena hanya bid over yang pertama aja yang ada, sedangkan bid over yang di bawahnya, di harga bawahnya lagi kosong, kurang menarik. Nah, di sini ada satu lagi yang ketinggalan. Bagas Agus Riono Direksi mempunyai 15,88%. Nah, ini asumsi aja ya, asumsi atau opini ya, bahwa jika direksi atau komisaris memiliki barang atau memiliki saham di mana di perusahaan yang melantai di bursa, itu pertanda positif, karena direksi tidak main-main, dia punya sahamnya, ya otomatis dia masa mau rugi, ya mau rugi, tahu perusahaan itu amburadul dia beli, kan nggak make sense ya, nggak make sense perusahaan yang bobrok kita beli kalau tidak ada harapan bahwa kinerja perusahaan akan naik secara prospek, pasti dia nggak mau beli intinya. Ya, itu asumsi ya. Saya kira itu, lihat chartnya apa ya? Ya, oh iya, ini chart. Aduh. Ya, ini chart SEWD selama IPO sampai sekarang. Jadi memang turun, ya, turun drastis, tapi belum menyentuh angka sakral yaitu 50. Jadi ini opini lagi, selama saham itu turun dalam waktu yang cukup lama dan nggak menyentuh 50, itu ya saham itu relatif aman ya. Jadi tinggal jaga supportnya aja, jangan sampai bikin new low. Itu ya, kita ingin lihat dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini ya, ini tertahan ya. Oh, ini bukan tertahan, ini libur, terlalu banyak libur, ini kelemahan chart ini ya. Libur aja dibuat chartnya. Ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya gratis. Jangan banyak menuntut. Itu ya, tapi yang jelas ini tertahan. Ya. Di supportnya lah, katakanlah. Di support, ya, jangan sampai buat new low. Saya kira itu ya, ini suite yang pertama ya. Suite yang pertama, karena ini suite ini ternyata banyak transaksi di pasar nego. Nah, ini yang kita ya penasaran ya, ingin lihat suite yang di pasar reguler aja misalnya, atau suite di pasar nego aja misalnya ya. Tapi yang penting ini, yang video yang pertama ini, karena apa? Ini adalah keseluruhan ya, baik yang nego, tunai, dan reguler. Salam sehat.